وبركاته. الفاتحة بالقبول وتمام كل سول وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب أن الله يرد علينا من بركاتهم وبعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه. أما بعد، ثم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. صدق الله العظيم. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu hadirin majelis malam Senin
Masjid Quba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan selepas kita sholat maghrib berjamaah, niatkan kita untuk beriktikaf di masjid ini selama kita berada di tempat ini, dengan kita menuntut ilmu sampai nanti menjelang sholat isya dan kita lakukan berjamaah. Mudah-mudahan Allah akan catat sebagai amal soleh kita. Tambah lagi kita lakukan ini, mudah-mudahan Allah akan lipat gandakan karena kita berada di bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di bulan Rajab. Satu bulan yang diantara 12 bulan yang diharamkan oleh Allah. Artinya yang kita diperintahkan untuk memperbanyak segala amal-amal soleh kita. Tidak ada kita yang bersih, tidak ada kita yang suci daripada salah dan dosa. Maka kita berharap dulunya kita, bersimpuhnya kita di majelis ini akan menjadikan wasilah Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Dan apabila Allah ingin ambil kita dalam keadaan husnul khatimah, kita minta diberkahi di bulan Rajab, kita minta diberkahi di bulan Sya'ban, kita mohon kepada Allah agar kita disampaikan di bulan Ramadan. Para bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, sebagaimana kajian kita, rutinitas kita di setiap awal bulan Ahad pertama, kita membahas surah Yasin, yang mana kita sudah sampai kepada ayat yang ke-45, yang mana kita sudah baca tadi bersama, wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, ittaqu, artinya adalah takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu. Ittaqu ma baina aidikum, yang ada di hadapanmu, wa ma khalfakum, dan apa yang ada di belakangmu. Akan kita camkan yang sering sekali kita baca, agar kita lebih memahami bahwa Yasin ini adalah jantung daripada Al-Quran. Hendaknya kita memalah dan memilih akan apa yang diantara ayat-ayat ini yang Allah ingatkan kepada kita. Selalu Allah mengingatkan ittaqu dengan kalimat takwa, takutlah engkau kepada Aku. Dan dikatakan bahwa segala dosa-dosa ada yang di hadapanmu, wa aidikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun, agar engkau mendapatkan rahmat dari Allah. Ketika kita sadar akan diri kita diingatkan bahwasanya kita punya salah yang ada di depan kita. Terkadang kita perhatikan bahwa ada di depan kita itu perbuatan salah. Ini banyak kita di dalam kehidupan ini, yang salah ini adalah ada sudah di hadapan kita, tinggal palah dan tinggal pilih. Beranikah kita melakukannya? Bisakah kita menilai bahwasanya itu adalah perbuatan yang salah? Sebenarnya Allah sudah mengingatkan kepada kita, ittaqu, takutlah engkau sekalian. Ada di depanmu ketika ada seseorang yang lewat depan kita, seorang wanita yang tubuhnya tinggi semampai, kulitnya putih, rambutnya terurai, bibirnya merah, lewat di depan kita. Mantap apa mantap ya Pak? Ya. Lewat di depan kita, kira-kira gimana ini? Ya Allah, ya Allah, ya. Ini rizki dari Allah. Itu rizki. Tapi apa? Jangan diterusin lewat di depan kita. Ya kan? Tapi cukup. Apa kalimat yang kita ucapkan? Alhamdulillah, subhanallah, apa astagfirullah. Ya Allah. Ini tergantung nih Pak kita. Bisa subhanallah kita menilai keindahan yang Allah ciptakan di muka bumi ini berupa wanita.
Ini sebaliknya, wanita juga begitu ketika ngelihat, ya kan, ada seorang pria cakep, tampan dan lain sebagainya lewat di depan wanita, ya kan. Lain ceritanya kalau misalkan yang lewat ini di depannya aki-aki apa nenek-nenek. Ya Allah ya Rabbi. Tetapi kunci daripada permasalahan ini adalah yang Allah ingatkan, takutlah engkau kepada Allah dengan hal yang seperti apa? Apakah engkau bisa menilai kebaikan yang ada di depan kamu? Apakah itu perbuatan kemaksiatan yang ada di depan kamu? Atau juga engkau bisa menilai wama khalfakum yang sudah di belakang? Artinya kita mengacak diri, introspeksi diri. Kira-kira kalau kita introspeksi diri, banyakkan amal kita apa banyakkan dosa kita? Tahuan nih tampang-tampang bapak ini, ya kan? Tampang dulu mudanya, masya Allah, ini udah pensiun aja. Ya Allah ya Rabbi. Artinya menjadikan satu motivasi dalam diri kita. Allah sudah mengingatkan kepada kita, takut engkau. Dengan hal yang demikian, maka Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun, agar engkau mendapatkan rahmat, kasih sayang daripada Allah. Kita minta dilindungi setiap kita melakukan sesuatu itu, maka itu ada yang disebut dengan doa. Ini syariat. Untuk apa? Kita minta perlindungan dari Allah. Mau tidur kita baca doa. Bangun tidur baca doa. Mau keluar rumah baca doa. Mau masuk kamar mandi baca doa. Keluar kamar mandi baca doa. Mau masuk masjid keluar, semua segala aspek kita. Ini hanya dengan kita mengharapkan rahmat Allah, maka tidak lepas orang yang beriman itu yang disebut dengan doa. Doa itu kan dzikir. Untuk mendapatkan apa? Turhamun, agar kita mendapatkan apa? Kasih sayang Allah. Kita udah berdoa, tapi ada pertanyaan lagi dalam diri kita. Kita udah selalu berdoa. Saya mau tidur baca doa, tahu-tahu ngimpi buruk terus. Banyak yang kayak gitu, kasus yang seperti ini menanyakan kepada diri saya. Udah berdoa, tapi apa? Rasa takut, gelisah itu ada. Kemudian ketika kita misalkan berangkat, pengen kita ke masjid, pengen kita ngaji, udah niat benar ini berat, tapi mau langkahkan, memulainya berat. Begitu diantaranya di awal, ini kebetulan kita di awal Masehi ya, masih minggu yang pertama di awal Masehi ini, tidak lepas kita harus mengakui ini semua. Karena apa? Anak-anak sekolah kita menggunakan kalender Masehi, bangsa kita menggunakan kalender Masehi, kita bekerja menggunakan kalender Masehi. Ini tanggal berapa? Tanggal 5, pensiunnya udah turun, Pak. Udah habis, udah hafal kalau seperti itu. Nah, ini menjadikan kembali bahwasanya apa yang kita lakukan adalah hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Untuk menggapai ini semuanya, agar kita mendapatkan rahmat dari Allah, kasih sayang daripada Allah. Selain kita melihat bahwasanya bagaimana yang ada di hadapan kita, bagaimana yang telah lalu kita hadap dan kita lalui, maka kita berintrospeksi akan diri kita, hasibu, ngacak diri. Setelah kita ngacak diri, barulah kita sadar, iya ya, oh kita begini, semangat kita itu. Awal baru ini ada niatnya pengen berkah kita. Tahun kemarin itu kita mungkin banyak kebaikannya, tapi kalau orang yang beriman akan pengen lebih baik lagi dibanding tahun kemarin. Tahun ini kita akan berharap lebih kuat lagi kita beribadah dibanding dengan tahun kemarin. Ini adalah motivasi, hendaknya kita hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Maka orang-orang yang demikian, Allah akan berikan kepadanya
yang mereka sadar akan dirinya bahwa apa yang sudah dia lakukan, baik yang ada di depannya maupun yang di belakangnya, untuk tujuan adalah kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ai al-murad bima baina aidikum ad-dunya. Yang ada di genggamanmu adalah ad-dunya, yaitu kita, kehidupan kita ini di dunia. Jadi kita harus berpikir bahwasanya ada dunia berarti ada akhirat. Jangan kita berpikiran pokoknya dunia saja. Yang namanya orang akhirat itu belum ketahuan. Karena apa? Orang itu pasti semuanya dia yakin akan mati. Disebut dengan kematian itu pasti ada. Yang hidup pasti akan menjumpai mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi setelah mati, adakah yang meyakini dan pernah bercerita bahwa setelah mati ada kehidupan? Ada tidak Pak kira-kira? Orang yang sudah meninggal dunia nih, kemudian dikuburin, terus bangkit lagi, dia cerita. Pernah mendengar? Pernah ya? Paling kan nggak lama. Belum lama tuh kemarin di Bekasi dekat rumah saya, itu ada orang yang sudah mau dimandiin, tapi belum sempat dikuburin. Mau dimandiin, tahu-tahu apa? Hidup lagi. Ini sangat luar biasa. Ketika itu dia cerita. Ketika dia tidak sadar itu sangat luar biasa. Ada juga orang yang sudah hendak dimasukkan ke liang lahat. Kemudian apa? Dia berontak ketika dibuka wajahnya. Kira-kira yang di dalam itu lompat gak kira-kira? Ya kan? Ini baru apa? Dia lompat dengan astagfirullah. Ini pernah terjadi. Ini nyata. Artinya, ketika dia sudah mati, kemudian dia lama matinya, nggak ada yang ceritanya itu, oh saya sudah di kuburan itu selama 1 tahun, dia bangkit lagi. Nggak ada. Dan dia cerita. Nah, inilah yang menjadikan satu bahwa orang-orang yang melakukan hal yang demikian itu adalah bima aidim ad-dunya. Orang-orang yang melakukan dunia pasti nanti akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Apa yang dia lakukan? Oh iya, dia setiap hari Sabtu datang, setiap hari Minggu, Ahad itu dia ikut ngaji, dia berjamaah. Ini catatan. Yang jadi saksi siapa nanti? Ini dalam surat Yasin juga. Yang jadi saksi siapa? Bukan mulut, tapi apa? Wa yukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang akan berbicara nanti iya tangannya. Kemudian yang akan berbicara nanti kakinya. Meskipun sesama keluarga kita mungkin tidak tahu, tetapi Pak Allah itu Maha mengetahui. Nanti akan bersaksi kakinya, iya aku langkahkan. Maka itu kita minta ketika Allah angkat derajat kita itu melalui langkah kebaikan yang kita lakukan. Sesuatu niat kita kebaikan, jikalau diniatkan dengan kebaikan, maka langkah yang kita langkahkan ini akan mengangkat derajat kita. Bahkan adalah satu riwayat, apabila engkau berangkat dari rumah menuju masjid lewat A, maka pulangnya lewat B. Artinya apa? Biar lebih jauh langkah kita. Kita dari rumah misalkan lewat gang ini, ntar pulangnya lewat gang yang sono. Kita ntar muter-muter kita. Dengan meyakini dengan hal yang demikian, maka akan menjadikan satu bahwa apa yang kita lakukan di dunia, yakni ahdzarha wala taqrabu bima kila ma baina aidikum ma asaba min qablikum anil umam wa ma khalaqfukum adzabul akhirah. Jadi apa yang kita lakukan di dunia akan menjadikan bahwa ketika kita melakukannya akan mendapatkan azab nanti di akhirat.
ketika kebenaran, ketika kebaikan, maka akan mendapatkan nilai kebaikan pula. Meskipun sedikit, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Akan lihat. Begitu sedikit kita melakukan dengan hal yang demikian. Wa huwa qaulu Qatadah, dan ini adalah perkataan Qatadah. Wa muqatilu wa jawabu idzan ma'zufun takdiruhu idza qila lahum hadza a'ridu bidalilin ma ba'dahu, yakni idza qila lil kuffar ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum tanaluna rahmatallah ta'ala wa takunu minal mu'minin yu'riduna biwujuhihim wa la yasma'un. Lain ceritanya jikalau orang-orang yang kafir. Ini biasanya kalau orang yang beriman diajak kebaikan paling senang. Seperti kita sudah jadwal misalkan setiap hari Ahad maghrib kita i'tikaf, kita berzikir, kemudian kita ngaji. Ini biasanya kalau orang-orang yang beriman yakin tadi apa yang sudah dia lakukan baik di depan maupun yang di belakang mereka, mereka akan memilih dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan dengan orang-orang yang kafir, orang yang jauh dengan agama. Artinya kafir ini banyak juga orang-orang muslim tapi apa? Enggak, mereka meyakini hal yang demikian. Dan ini adalah mereka akan mengatakan ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum talanuna rahmatullah. Takutlah engkau apa yang engkau lakukan dan engkau yang sudah lakukan. Niscaya engkau akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa takunu minal mu'minin yuriduna wujuhahum. Orang-orang yang beriman itu mereka akan pasang wajahnya. Oh iya ya, ini sudah hari ini. Dia kejar semuanya. Dia cari akan kebaikan itu. Berbeda dengan apa orang-orang yang kafir, mereka apa? Yarju wala yasmaun, mereka itu apa? Enggak mau mendengar. Enggak mau dengar apa? Kalamullah. Enggak mau dia ngajak kebaikan. Oh, udah yang penting mah kita baik aja di dunia, enggak nyakitin tawan, enggak merugikan sesama. Udah berbuat baik aja. Enggak perlu tuh yang namanya kita beribadah. Nggak perlu tuh kita namanya berjamaah, udah berbaik aja. Orang tujuan hidup di dunia ini baik kok. Ini ada Pak sekarang aliran-aliran kayak gitu. Udah Pak, sesama saja kita, udah nggak usah berbuat macam-macam. Nyusah-nyusahin aja, nyampe-nyampein aja. Bahkan sampai katanya suruh pergi haji, suruh pergi umroh. Ada yang kayak gitu. Itu mah cuma jalan-jalan doang. Mendingan kalau mau jalan-jalan jangan ke Mekah, jangan ke Madinah. Jalan-jalan aja mendingan ke Eropa dan lain sebagainya. Waliyadzubillah. Ini ada makna seperti itu kalamullah. Wa qila ma baina aydikum wa ma khalfakum minadz-dzunub al-madiyah wal mustaqbalah. Dan ada yang mengatakan bahwa maksud atau arti daripada aydikum wa ma khalfakum adalah daripada segala dosa-dosa yang lalu dan juga yang akan datang. Yang ada di genggaman kita ini sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala akan dosa kita. Tercatat akan kebaikan kita. Begitu ada dua malaikat. Malaikat siapa? Yang mencatat kebaikan dan keburukan kita. Raqib, bukan nakir. Itu nanya nanti dalam kubur itu. Tapi raqibun atidun yang mencatat kebaikan dan keburukan kita. Begitu segala dosa-dosa ini sudah ada tercatat kita, Pak. Ketika kita sadar, ketika beristighfar, minta ampun kepada Allah, mendapatkan rahmat dari Allah akan dihapusi. Iya. Nah, ini adalah mustaqbal wakila al-murad mahma lidzunub az-zahirah wal batinah. Ada juga yang mengatakan bahwa wa ma biaidikum wa ma khalfakum adalah tentang dosa-dosa yang nampak dan juga yang tidak nampak. Ada kita merahasiakan. Kita tahu sadar itulah dosa, tapi apa? Hanya kita yang tahu. Ada. Saya yakin ini ada sesuatu ini dari aura bapak-bapak ini yang punya dosa hanya diri bapak yang tahu. Istri nggak tahu. Anak-anak kita nggak tahu.
Yang tahu siapa? Diri kita. Hati-hati. Ketika kita sadar dengan hal yang demikian, apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Tidak ada lain kecuali bertobat. Apa yang bertobat itu? Apakah hanya cukup istighfar? Saya tanya, ketika kita mau bertobat, apakah hanya cukup istighfar? Famay ya'mal, famay yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dikunci. Tentu dosa kita tahu, pasti nanti kita akan berjumpa dengan Tuhan kita. Apabila kita berjumpa, tentu ingin dalam keadaan bersih. Segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iringilah dengan kita berbuat amal soleh. Yang kedua, jangan kita menduakan akan Allah. Jangan diduakan hati kita. Pancarkan sinar bahwasanya Allah adalah segalanya bagi kita. Cukuplah Allah sebagai penolong kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ini dikatakan wa ma khalfahu wa ma aydikum wa ma khalfakum. Kemudian wakila al-murad ma baina aydikum minal azab alladhi yunziku minas sama'. Ada juga yang mengatakan bahwa aydikum wa ma khalfakum itu adalah al-azab. Azab ini bisa di dunia, bisa di akhirat. Dunia aja sudah bisa mendapatkan azab, apalagi nanti di akhirat. Maka itu ketika dia sadar akan dirinya, dia menyadari akan dirinya, dia pandai introspeksi akan dirinya, maka ketika dia sadar, kemudian dia bertobat, Allah akan hindarkan dia daripada azab. Azab itu berupa bala, berupa bencana. Begitu kita berdoa, Allahumma dfa'annal ghala wal wabal wal fahsya wal munkar wal mihan ma zahara minhu wa ma batan. Ini kita berdoa, ya Allah hindarkan kami ya Allah daripada bala bencana, baik itu yang nampak ataupun yang tidak nampak ya Allah. Di dunia saja kita sudah bisa mendapatkan itu, apalagi nanti di akhirat yang nggak pernah bisa lepas luput, karena skenarionya Allah Subhanahu wa taala akan divideokan kehidupan kita. Dari mulai lahir kita itu divideokan, sampai balik itu divideokan, dilihat itu. Nah, ini adalah wakila al-murad min ad-dunub adh-dhahir wal batin, wakila al-murad ma baina aydikum wa min al-adab alladhi yanzilu minas sama' wa ma khalfakum min al-adab alladhi yakhruju min al-ardi. Maka wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Dan tidaklah apa yang Allah berikan kepadamu dari tanda-tanda, dengan beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dari Tuhanmu, illa kanu anha mu'ridin, kecuali kamu menentangnya, tidak mengindahkannya. Sudah diberikan peringatan kita padahal nama Allah. Di antara peringatan yang nyata itu adalah ketika mulai rambut kita memutih. Umur itu nggak bisa dibohongin. Dulu kita muda mungkin kita apa? Kuat. Tetapi ketika kita sudah di atas 50 aja, udah mulai melemah. Rambut sudah mulai memutih. Kadang-kadang pinggang sudah mulai terasa. Kaki kadang-kadang kesemutan, ya kan, asam urat disalahin, maka itu ngajinya banyakkan sen. Nggak apa-apa, ya kan, benar. Cuman kalau yang muda senderan mah kebangetan itu, ya kan. Tapi kalau yang tua nggak jadi masalah. Pahalanya lebih Pak dibanding dengan yang sehat. Karena apa? Asam urat terasa, pinggang pegel, ya kan? Itu biasanya apa godaannya? Ya jangan berangkat lah, jangan berangkat. Tapi ketika dia semangat dengan dia yakin apa yang ada di hadapan dia adalah kebaikan,
kemudian dia sadar yang di belakang dia itu banyak sekali dosa-dosa yang dia lakukan, maka dia apapun yang terjadi, badai pun aku akan lalui. Ini adalah semangat orang-orang yang apa? Sudah sadar akan dirinya. Tanda juga sudah mulai kadang-kadang, rambut sudah mulai memutih, jangan dipikok lagi, Pak. Ya kan? Kalau pikok, apalagi pikoknya pikok hitam, mungkin itu diharamkan. Pikok warna hitam, kenapa? Kenapa? Dia menolak itu akan takdir Allah, dan Allah sudah berikan peringatan. Iya kan? Itu boleh warna yang lain nggak apa-apa, merah, ya kan? Jadi kalau mau ini seperti merah aja, Pak. Ya, yang ini adalah sudah diberikan peringatan. Illa kanu anha muridin, kecuali mereka itu banyak yang menentangnya, enggak sadar. Tahu-tahu. Yang enak kan kalau kita tuh masih sehat, masih suka kuat. Tapi ya, maaflah kalau memang kayak gitu kita nggak jadi masalah. Sudah tua, jangan semakin jauh. Semakin sadar kita, sudah tua ini akan semakin sadar bahwasanya kita sudah mendekati yang disebut dengan apa? Meskipun mati itu nggak pasti, tapi akan pasti. Yang muda mati, yang tua apa? Nah, iya dong. Kan gitu konsekuensinya. Ini sadar. Apa yang kita bawa? Kita sudah cukuplah kita bekerja. Oh, kita sudah bisa membangun rumah. Kita sudah tinggalkan anak-anak kita, istri kita, alhamdulillah sudah bisa dengan anak sebagainya. Tinggal kita mikirkan diri kita. Apakah mau istri kita ketika kita meninggal dunia ikut sama kita? Kan gitu. Meskipun dulu janjinya sehidup semati, ketika mati, iya begitupun laki-laki. Ya kan? Ini bapak-bapak. Artinya apa? Indah. Jikalau kita renungi syariat Islam ini, Allah selalu memperingatkan kepada diri kita. Maka kita pikirkan untuk diri kita, bagaimana kita membawa apa yang kita bawa untuk bekal menghadapi kematian. Di antaranya, idza mata ibnu Adam inqata'a 'amalu illa min sadaqatin jariyah. Alhamdulillah Masjid Kuba ini mengajak kita untuk selalu memberikan kebaikan. Maghrib nanti pagi didoain sama malaikat. Kenapa? Ada 2 malaikat yang turun ke dunia yang berdoa, ya Allah, gantilah harta yang sudah diinfakkan oleh seorang hamba kemarin harinya. Ganti. Doain siapa? Malaikat. Tapi ya Allah, hancurkan apabila harta yang mereka tidak infakkan. Takut kita. Dan sedekah ini bisa memberikan penerang di alam kubur kita. Meskipun kita orang PLN, nggak ada yang minta berpesan nanti kalau saya meninggal dunia pasangin listriknya. Nggak ada itu, Pak. Ya kan, nggak ada biar terang, nggak ada. Ya kan? Apa yang nanti akan penerang kita di antaranya sedekah. Alhamdulillah kita doakan semua yang bersedekah ini Allah panggil dan nanti Allah terangkan di alam kuburnya. Insyaallah. Wa ma ta'ti min ayati rabbihim idallatun ala risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa kanu mu'ridin wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Dan ayat berikutnya, apabila mereka diperintahkan, orang-orang kafir itu diperintahkan untuk apa? Untuk berinfak. Apa yang mereka katakan adalah aidalatun ala lisan Muhammad ai idza qila lil kuffar anfiqu mimma a'taakumullah min fadli, berikanlah anfik atau istilahnya berinfaklah engkau dengan apa yang telah diberikan kepadamu oleh Allah Subhanahu wa taala daripada karunia. Karunia rezeki ini, karunia sehat ini rezeki. Jangan kita hanya berpatokan bahwasanya rezeki itu berbentuk harta.
Sehat itu rizki. Tenang dalam rumah tangga, rizki. Banyak duit, rizki. Jadi yang kita, saya belum dapat rizki ini hari ini, kata siapa orang sehat? Ya jangan salah kita paham bahwa rizki itu adalah sehat, iman, Islam. Kita masih dijaga iman kita. Ini adalah rizki yang Allah berikan kepada kita. Maka orang-orang yang kafir ini ketika diperintahkan itu, qalal ladzina kafaru, maka berkatalah orang-orang yang kafir, alladzina amanu. Maka dengan yang mereka, meskipun perbandingan dengan orang-orang yang beriman, mereka ainarzuquhum man law yasha'allahu at'ama. Apakah aku akan memberikan orang-orang yang sudah dikehendaki oleh Allah? Orang yang susah, itu kan katanya sudah takdir Allah. Kenapa kok kita harus bantu? Berarti apa? Ini kita menyalahi takdir yang Allah berikan. Dia sudah ditakdirkan apa? Memang menjadi orang yang tidak mampu. Kenapa kok harus disuruh infak? Nalar kita. Kita kan percaya dengan qada dan qadarnya Allah. Kita ditakdirkan anggaplah sudah miskin. Kita dikasih sedekah, kita dikasih infak, kita dikeluarkan zakat atau menerima akan zakat. Bisakah memberikan kaya kepada kita? Bisakah Pak? Halo? Ayo. Bisakah? Masalah iman ini Pak. Dalam kita kan diperintahkan untuk suruh berzakat, suruh berinfak, berarti kita mempunyai. Inilah jangan sampai kita berpandangan bahwasanya sekali lagi yang namanya rizki itu adalah harta. Ini jawabannya. Tetapi rizki itu bisa ketika dia diinfakkan, dia akan bisa senang, dia akan bisa tenang, dia akan merasakan kuat untuk apa? Beribadah. Tidak ada kecemburuan sosial. Ya Allah, itu orang kaya memberikan saya. Bukan masalah takdir. Memang yang namanya takdir itu Allah sudah ukur. Yang namanya kita hanya sebatas ikhtiar. Kita hanya sebatas usaha. Seperti kita ini usaha, artinya beribadah. Ada yang tahu gak diterima ibadah kita? Ada yang tahu. Tapi apa kita berusaha bagaimana sekuat tenaga kita agar apa? Ibadah kita diterima. Yang jelas-jelasan, kalau dia tidak beribadah, maka dia tidak punya amal soleh. Nah, karena itu inilah yang menjadikan kembali catatan bagi kita. Jikalau Allah ingin memberikan sesuatu kepada hambanya, akan Allah berikan melalui hamba-hamba yang sayang dan memberikan sayang serta kasih di antara sesama. Maka itu kita diperintahkan untuk berinfak mimma razaqnakum, bukan hal yang mustahil dia akan bisa memberikan kebahagiaan kepada saudaranya. Bukan menyalih takdir. Takdir dia akan terima, tetapi akan menjadikan kembali bahwa sadar akan dirinya bahwa Allah adalah segala-galanya, Allah adalah yang memberikan rizki, dan rizki di antara yang kita miliki adalah ada hak orang lain. Rizki berapa harta, ada hak orang lain. Rizki kesehatan, ada haknya untuk diinfakkan. Apa? Dengan melakukan sholat sunnah. Insya Allah. Saya rasa demikian 3 ayat yang kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah berkahi dalam kehidupan kita. Allah bukakan pintu kesadaran akan diri kita. Allah ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Allah jadikan amal ibadah kita, amal soleh kita untuk menghadap kematian yang akan kita hadapi yang akan datang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang suka mengatakan nanti saya akan jadi saksi di akhirat.
kamu laksanakan, atau pada saat salat jenazah pun sudah dikatakan bahwa akan menjadi saksi bagi orang yang meninggal. Padahal kan semuanya itu udah dikunci mulutnya. Kok dia bisa bersaksi itu bagaimana? Eh, yang lain pun saya juga dengar juga ketika Nabi Isa itu ditanya, mungkin karena beliau itu sebagai Nabi, ketika waktu itu kan dikatakan bahwa apa betul kamu mengatakan bahwa aku ini mengatakan aku ini Tuhan. Nabi saya subhanallah, tidak pernah saya mengatakan seperti itu. Tapi kan mungkin dia bilang itu karena dia sebagai pengajar. Tapi kalau untuk umat seperti kita yang bersaksi yang seperti kalau saya bilang kan sudah dikunci di mulutnya. Bagaimana kita mau memberikan kesaksian? Padahal catatan-catatan itu ya seperti kalau saya bilang sudah divideoin tuh. Malaikat sudah memvideokan semua. Apa ragu atau bagaimana? Baik, terima kasih. Ya kan, saya bisa menangkap dari pertanyaannya ini adalah selalu kita menggunakan dalil akli kita, ya kan, nalar kita. Memang ad-dinul aklu. Agama itu adalah akal juga. Tapi jangan diakal-akali. Ya kan, jangan dicari kesalahannya. Oke. Nah, yang tadi kalimat yang Allah sampaikan, wa yukallimuna aydihim, akan berbicara nanti tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan akan menjadikan saksi kaki mereka. Yang menjadikan satu pertanyaan bagi saya. Orang bergerak, al-harakah barakah. Ada bergerakan itu maka ada keberkahan. Ketika dia melakukan sesuatu pasti ada dua panca indera yang dia harus wajib lakukan. Pasti. Imma dia tangan dan saksi itu adalah kaki. Dia ingin melakukan sesuatu, dia akan melangkah kakinya. Betul apa betul? Dia mau berangkat kemana misalkan? Kebaikankah? Kemaksiatankah? Dilakukan dengan apa? Dengan kaki. Oke. Kemudian dia ingin melakukan sesuatu, berinfak. Kemudian dengan apa? Dengan apa? Dia bekerja. Dengan apanya? Dengan tangannya. Kemudian manusia yang masih selama ini hidup, maka dia nggak mungkin, ya udah nanti kaki saya yang akan menjadi saksi, tangan saya yang menjadi saksi. Tidak. Tetapi apa? Dia akan bersaksi menurut lisannya yang nanti akan dibuktikan dengan apa yang sudah dia lakukan. Apakah dia melalui kakinya, langkah perbuatannya, ataukah dengan tangannya yang sudah dia melakukan akan kebaikan-kebaikan itu. Ya. Jadi bukan isinya kita sampaikan, kan sudah dikunci mulut kita. Nggak bisa. Kenapa kok yang kita masih hidup ini bersaksi bahwasanya di depan jenazah, saya bersaksi bahwasanya ini jenazah min ahlil khair. Ya kan gitu ya. Itu kita masih hidup, Pak. Iya toh? Kenapa kita melihat kehidupannya? Oh, dia sering berjamaah, dia nggak pernah meninggalkan sholat 5 waktunya. Saya bersaksi, kenapa? Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri langkah dia setiap lewat rumah saya. Lain juga. Tidak mungkin dikatakan keburukannya. Saya bersaksi bahwasanya jenazah ini adalah orang-orang tidak baik. Ada gak kayak gitu? Maka itu diharapkan kita apa? Agar mendapatkan turhamun tadi. Rahmat Allah, kalau kita mengandalkan amal soleh kita untuk dimasukkan surga tidak pantas kita. Hanya kita mengharapkan apa? Rahmat Allah. Saya rasa sedikit menjadikan satu catatan bagi kita. Jadi ketika kita hidup memang berbicara mulut kita, tetapi nanti ketika kita meninggal dunia, oh iya si fulan itu menjadikan catatan bagi kita, dia adalah orang-orang yang baik. Kenapa? Kita saksikan kakinya yang akan berbicara, tangannya benar, saya melihatnya, benar, saya menyaksikannya. Yang apa menjadikan saksi adalah tangan dan kakinya. Saya rasa demikian. Sudah Isya ya? Pas ya? Ya, saya rasa demikian yang kita lakukan. Marilah kita sama-sama di bulan Rajab ini mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. 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 Astaghfirullahalazim.
العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وفضلك لله الرحمن ارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربي زدنا علما نافعا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا طيبا مباركا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعدهم تفرقا معصوما اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.